Halo semuanya dan halo para techies, selamat datang di Techinet Official Channel. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and loncengnya ya, agar bisa terus keep in touch dengan saya. Atau jika kalian merasa video-video yang ada di channel ini bermanfaat, kalian bisa share video-video tersebut yang insya Allah akan menambah amal jariah kalian. Karena seperti pepatah lama mengatakan, sharing is caring. Well, it's actually my essence as well. Woohoo, intro. Halo guys, kembali lagi di Techinet channel ini dan masih bersama gua Rivan. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba ngobrolin hal lain, yaitu tentang sebuah tools yang bernama Ansible. Mungkin dari kalian yang udah pernah mendengar ataupun dari kalian tidak pernah mendengar sama sekali, atau juga beberapa dari kalian sudah menjadi praktisi ya dalam menggunakan tools ini. Jadi ya good job buat kalian yang memang sudah jadi praktisinya. Tapi untuk beberapa dari kalian yang mungkin belum pernah dengar dan ingin mengetahui, ya ikuti video ini yang mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami tentang apa itu Ansible. Dan sekali lagi sebelum mulai juga gue akan selalu say sorry dulu nih kalau nanti dalam proses video ini kalian mendengar suara-suara yang tidak diundang seperti knalpot, klakson, ya dan sejenisnya gitu. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga hidup di kota. Jadi ya udahlah. Oke, nggak usah dipikirin, kita lanjut aja ke topiknya. Jadi mungkin dari kalian ini buat kalian yang mungkin belum pernah dengar sama sekali apa itu Ansible. Ansible itu sebenarnya sebuah tools gitu untuk memudahkan biasanya para praktisi-praktisi di dunia software development, baik itu digunakan oleh developernya maupun digunakan oleh operation engineer gitu, seperti cloud engineer, DevOps atau SRE dan lain-lain deh. Nah, untuk developer sendiri juga tidak menutup kemungkinan menggunakan tools ini karena dari judulnya ini kan configuration management tools ya, jadi juga kadang bermanfaat dalam men-tweak atau membantu software development dalam mendelivery value atau target dari sebuah aplikasi yang ingin dia buat gitu. Mungkin kita bisa selalu seperti biasa tanya kepada mbah-mbah Google ini tentang definisi Ansible itu seperti apa. Di sini Ansible mempunyai sebuah website resminya yaitu ansible.com, dan di sedikit informasi dari uh, listnya yang ditunjukkan oleh Google ini bisa dibaca. Ansible adalah sebuah open source project community yang pastinya juga gratis karena sudah open source. Bahkan kalian bisa berkontribusi kalau misalnya kalian merasa ingin berkontribusi, karena layaknya pada open source pada seperti open source yang lainnya, kalian bisa mendapatkan akses ke level code-nya juga jika kalian ingin berkontribusi di open source project ini. Dan di sini juga bisa dilihat sedikit penjelasannya dari Wikipedia. Ansible adalah sebuah software tools yang memungkinkan untuk membangun sebuah infrastruktur as code ya. Jadi selain sebagai configuration management tools, si Ansible ini juga bisa melakukan beberapa fungsionalitas yang lainnya, yaitu seperti application deployment dan infrastructure as code serta software provisioning. Fungsi awal dari Ansible ini adalah configuration management tools, yaitu di mana kita dapat mengkonfigurasi, memanage sebuah entitas, katakanlah dalam konteks ini adalah virtual machine gitu ya,
untuk dikonfigurasi agar mencapai state yang kita inginkan. Tapi seiring perkembangan zaman gitu ya, developernya juga akhirnya mencoba untuk meluaskan fungsionalitasnya yang juga saat ini Ansible ini bisa digunakan sebagai application development ataupun software provisioning, bahkan sebagai sebuah tools untuk manage infrastruktur yang scalable yang sering kita dengar dengan nama infrastructure as code gitu. Dan dalam series ini juga tujuan utamanya ya memang itu kita akan coba untuk membahas atau mengulik tools yang bernama Ansible ini mulai dari penggunaan-penggunaan yang basic yaitu sebagai configuration management toolsnya dan orchestrator dari sebuah atau beberapa task dalam proses development ataupun operation hingga nantinya juga membuat sebuah workflow bagaimana membangun Ansible script ini untuk memanage infrastruktur dalam hal ini infrastruktur cloud yang scalable dengan menggunakan prinsip IAC atau kepanjangannya itu infrastructure as code gitu. Gue juga akan coba untuk membuat video-video dalam series ini juga runut gitu ya dalam memahami Ansible ini. Jadi nanti kita akan bahas dari mulai seperti task, parse, lalu mungkin vault juga, lalu templating di Ansible itu seperti apa, dan juga bagaimana mengkomunikasikan semua prinsip-prinsip Ansible tadi itu menjadi satu sebuah kesatuan playbook dan bagaimana juga mengeksekusinya. Sebagai informasi tambahan, Ansible ini sedikit gue personally gitu ya agak suka gitu dengan Ansible ini karena dari Ansible ini sebenarnya dibuat gitu dari Python yang artinya penggunaan Ansible tools ini bisa sangat fleksibel dengan Python programming language. Jadi buat kalian yang mungkin sudah bergelut di dunia Python developer gitu ya, akan sangat terbantu gitu dalam mengembangkan sebuah Ansible script ini. Jadi walaupun memang ada beberapa fitur yang mungkin dari developernya itu belum tercover karena Ansible ini dibuat based on Python gitu. Jadi kalau kita menemukan case-case khusus yang secara default atau secara native-nya memang belum ada di GitHub community-nya gitu, atau seperti modulnya belum ada dan lain-lain gitu, kita bisa mengkombinasikannya atau men-tweak-nya dengan script Python gitu atau Python code. Jadi eh, itu buat gue semacam sebuah kelebihan dari Ansible ketika kita mendapatkan keterbatasan dari tools ini, kita masih tetap bisa men-tweak-nya atau mengakalinya dengan Python script atau Python code. Yang mana kita semua tahu per video ini dibuat itu Python itu penggunaannya sudah cukup atau bukan cukup lagi sudah sangat luas ya. Library-library-nya juga sangat banyak dan support dari developernya juga cukup intens. Jadi mungkin gua nggak bisa bilang semuanya, tapi banyak, gue bisa bilang banyak case-case atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat dibantu dengan membangun sebuah Python script gitu. Dan balik lagi ke awal karena ini konteksnya adalah membangun sebuah infrastruktur, bukan membangun infrastruktur cloud, maksudnya membangun sebuah konfigurasi yang tertata gitu yang rapih dengan menggunakan script. Sebenarnya dalam case-nya ini sedikit sharing aja dalam case asli gitu yang saya alami sendiri gitu yang gue alamin kita tuh sebenarnya tidak mesti harus terpaku dalam sebuah tool saja gitu kan. Kita harusnya sih sedikit lebih harus fokus kepada
delivery-nya atau tujuannya apa atau objektifnya apa yang mau dicapai dari task kita gitu. Jadi kalau dari real case gitu, gua sih nggak merekomendasikan kalian menjadi seorang yang eh, fanatik terhadap tools tertentu gitu atau sebagai fanboy bisa dibilang gitu terhadap tools tertentu. Walaupun gue bilang tadi gue suka terhadap Ansible, bukan berarti gue uh, jadi kayak fanboy gitu juga, karena buat gue dalam menyelesaikan sebuah task, dalam hal ini configuration management tools atau automation gitu, yang lebih terpenting itu tujuannya dulu apa yang dicapai. Jadi kalaupun ada hal yang tidak bisa di-cover oleh Ansible, kita tuh sebenarnya tidak masalah patching atau menambahkan script dari lainnya, misalnya seperti Bash script ataupun Perl atau apapun itu yang kalian suka gitu, untuk dikombinasikan dengan Ansible sehingga nanti tujuan dari objektifnya itu tercapai gitu. Ini mungkin agak sedikit keluar ya dari topik utamanya yaitu Ansible gitu. Cuman ini sekedar sekedar sharing aja gitu, kayak kalau nanti mungkin beberapa dari kalian yang memang berkutat di dunia misal per DevOps ban yang sering kali dihadapkan dengan membangun sebuah automation, ya Ansible ini walaupun sangat bagus gitu, tapi bukan berarti kita harus fokus ke satu tools ini aja. Yang penting tujuan dari objektif yang atau automation yang ingin dicapai itu ya tercapai gitu. Karena selain Ansible sebenarnya ada beberapa tools lain untuk menciptakan sebuah automation atau bahkan membangun infrastruktur as code. Kalian bisa googling sendiri pastinya nantinya, contoh seperti Terraform dan mungkin juga yang sangat bukan basic ya, mungkin sangat umum kayak dari Bash script gitu. Kalian bisa membangun automation dari situ. Ya tadi udah saya sedikit singgung juga kayak Perl atau Ruby atau Python itu sendiri tanpa menggunakan Ansible ya, ya it's okay gitu. Jadi just sharing dan sedikit menambahkan aja, kalau dalam real case-nya sih sebenarnya kita tidak perlu terpaku dalam satu tools gitu. Oke, balik lagi ke topik pembahasannya yaitu Ansible. Jadi mungkin untuk memulai video ini gue akan mulai dari proses instalasinya. Em, untuk proses yang lainnya seperti penggunaannya mungkin belum di-cover dalam video ini ya. Tapi nanti insya Allah akan ada video-video lanjutan dalam series ini yang akan membahas tentang Ansible-nya. Dan ya langsung aja kita mulai dari proses instalasinya gitu. Ya, oke, mungkin kalian bisa cari sendiri sebenarnya sih proses gimana cara menginstal Ansible ini. Karena dari dokumentasinya sendiri juga cukup cukup lengkap ya gimana cara menginstalnya. Disesuaikan juga dengan operating system kalian gitu apa yang akan digunakan. Kalau saya di sini akan menggunakan Ubuntu sebagai operating systemnya. Dan seperti yang tadi udah saya singgung, kalau Ansible ini dari Python, jadi proses instalasinya bisa menggunakan Python ya, dalam artian kalian install Pythonnya dulu, lalu install juga pip, tools pip, package manager Python gini. Lalu dari pip itu bisa install Ansible dengan menyertakan versionnya berapa, atau kalian kalau mau latest bisa kalian langsung aja seperti ini. Tapi untuk kalian yang memang mau install langsung dari native package manager dari OS-nya juga bisa gitu. Sebentar, bisa dong di sini.
Kalau saya akan menggunakan Ubuntu, jadi harusnya sih, nah ini nih, ada ya menggunakan PPA-nya gitu, package manajernya gitu, yang seperti apt gitu, apt install bla 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 bla. Ya di sini ya, support beberapa instruksi dari Fedora atau CentOS, Ubuntu, Debian, dan Windows. Nah ini karena saya menggunakan Ubuntu, saya akan coba menggunakan tutorial atau guide yang ini. Jadi di sini saya punya OS Ubuntu dan Ubuntunya Ubuntu 18 Bionic. Oke, pertama dia minta update dulu, lalu install software properties common. Kalau sudah ditunggu dulu, oh ya masukkan dulu passwordnya. Ya lalu kita tunggu dulu proses instalasinya jalan. Nah, sudah selesai, kita langsung masukkan repository dari Ansible ini ke source.list-nya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan menginstall Ansible-nya. Ya, simpel ini aja. Kalau kalian menggunakan operating system Ubuntu, cukup apt install Ansible, dan kalau proses instalasinya sudah selesai, biasanya akan ada default directory Ansible atau default workspace yang nantinya bisa kita jadikan baseline atau boilerplate untuk membuat project, directory project. Jadi itu ada di ls, lalu Ansible harusnya, nah di sini kalau proses instalasinya berhasil, seharusnya di directory etc ini ada sebuah directory namanya Ansible, yang kalau dibuka adalah beberapa file yang bisa dijadikan boilerplate mungkin sebutannya, untuk nantinya jadi project Ansible yang ingin kita buat. Ya caranya untuk menjadikannya project, directory project, ya cukup mudah, tinggal di copy aja. Ya, misalnya etc Ansible, lalu saya atau dalam hal ini ya mau di kopinya di home directory-nya dari user ini. Oke, that's it. Nah, kalian bisa ls langsung ada di sini directory namanya Ansible. Kalian bisa rename juga dengan nama yang kalian mau. Jadi misalnya apa ya? Aduh, ya harus sedikit kreatif ya. Gimana ya? Gua nggak terlalu kreatif lagi orangnya. Ya udahlah, tulis aja lah episode 1. Jangan dah. My project deh, my project. Simple. Ya. Yang bisa bikin nama yang lebih kreatif pastinya ya, daripada sekedar my project Ansible. Tapi ya terserah sih. Nama ini hanya naming aja. Jadi kalau kita masuk ke directory my project Ansible, di sini akan ada beberapa file yang pastinya tadi kita copy. Ada Ansible CFG, ada file host yang merupakan list dari host-host yang menjadi target untuk dikonfigur nantinya, lalu ada
directory roles yang ya nanti jelaskanlah directory roles ini untuk apa. Yang jelas untuk yang paling mendasar itu ada dua file di sini, Ansible CFG dan host. Ansible CFG sendiri adalah Ansible configuration-nya Ansible. Di sini terdapat, nah ini dia default konfigurasinya, bagaimana behavior nanti Ansible yang bekerja dalam project yang kita beri nama tadi My Ansible Project gitu. Nah, di sini kalian bisa setting Ansible-nya seperti contoh di sini inventory itu ada di etc Ansible host, tapi karena kita sudah pindahkan ya, karena kita sudah pindahkan ke directory home kita dan sudah di rename menjadi My Project Ansible, kita bisa specify ke inventory host yang ada di dalam directory ini ketimbang mengikuti defaultnya yaitu berada di etc Ansible host. Jadi walaupun di sini di hashtag atau di comment, kalau memang dalam konfigurasi defaultnya tidak, sorry, dalam konfigurasinya tidak ada spesifik yang memberitahu Ansible ini harus membaca file host yang mana, dia by default pasti akan membaca file host yang ada di etc Ansible host, yang mana tadi udah kita copy. Karena kita copy kan sebenarnya masih ada di sana kan salinan originalnya. Nah, yang dibaca itu yang di situ. Jadi kalau kita pengen punya host lagi, file host yang berbeda, kalian harus di specify di Ansible CFG-nya di sini kemana arah dari hostnya. Dan host ini apa? Host ini adalah kumpulan dari inventory virtual mesin atau instance yang akan menjadi target untuk dikonfigurasikan oleh si Ansible ini. Jadi mungkin contohnya seperti ini. Sini home directory saya itu di sini ya. Lalu di vim ke Ansible CFG tadi. Dan di sini coba diedit agar menuju directory. Oh, di sini ada masalah user atau user ownership-nya. Nah, tadi kan kita copy dari etc ya, directory etc, di mana directory etc itu by default-nya itu kepemilikannya milik root, user root. Jadi karena kita nggak mau menjalankannya dengan user root, kita harus ganti dulu ownership-nya. In my project. My project. Show in home atau complete. Atau complete ya. Di copy mana ya tadi? Oh ini nih, my project Ansible. Missing operand after. No, ya. Di sini ada
nama usernya Tekinet, nama grupnya atau Tekinet juga deh, usah sudo. Lalu kita cek dan usernya harusnya sudah Tekinet. Kalau kita masuk ke my project, ya, dan misalnya udah Tekinet juga ya, baru habis ini kita bisa edit Ansible CFG-nya. Seperti ini contohnya. Dan kalau sudah, ketika nanti kita akan menjalankan Ansible, dia akan membaca file host yang memang berada di directory my project Ansible. Nah, untuk hostnya sendiri isinya seperti apa? By default sih masih localhost ya, harusnya. Nah, ya ini ada template-nya. Jadi kalau misalnya ini semua di komen template-nya, jadi hitungannya belum ada host yang di register di inventory Ansible ini. Dan kalau nanti sudah ada, mungkin formatnya bisa dilihat di dokumentasi ini, contoh sampelnya ini akan ditulis dengan pola seperti berikut, kayak domainnya atau IP dari instance-nya bisa juga dilakukan grouping dengan menambahkan kurung siku dan diberi nama grupnya apa. Lalu di bawah grupnya di sini list daripada instance-nya, bisa menggunakan domain, bisa juga menggunakan IP seperti contoh di atas, ataupun nantinya bisa ditambahkan beberapa bukan flag ya, apa ya, properties gitu, seperti interpreter atau mekanismenya mau apa dalam connect ke instance yang contoh di sini ada DB01, itu mekanismenya mau SSH atau apa gitu. Ya, jadi di sini sebenarnya masih ada beberapa konfigurasi lagi, nanti dalam kesempatan selanjutnya akan didemokan contohnya seperti apa. Di sini juga dia menggunakan pattern, sebuah mekanisme pattern, jadi www.001 sampai 006.example.com gitu, tanpa harus menulis satu-satu. Ya kurang lebih begini tampilannya nantinya itu, dan sebenarnya dalam video ini sudah tercapai ya tujuan awalnya, itu ingin menginstal Ansible dan semudah itu menginstal Ansible untuk host Ubuntu ini. Kalian bisa coba mungkin untuk OS-OS lain yang tidak terlist di sini, bisa menggunakan pip install, dengan menginstal dulu pastinya Python-nya dan pip-nya dulu. Lalu kemudian dengan pip-nya itu baru install Ansible. Ya, oke, thank you buat kalian yang udah stay di sini. Mungkin untuk saat ini video ini baru bisa menjelaskan tentang instalasinya dulu, tapi ditunggu aja untuk series Ansible ini berikutnya akan ada episode-episode lainnya yang lebih detail menjelaskan tentang penggunaan Ansible ini ya. Oke, again, saya sorry dulu kalau misalnya ada beberapa yang tidak berkenan gitu dengan apapun lah, dengan cara gue mengeksekusi video ini, dengan mungkin ada salah-salah kata tadi, ya mohon maaf. Jika memang ada feedback ataupun ada kritik dan saran, bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah, pastinya dengan cara-cara yang baik ya. Lalu juga ya mohon maaf nih, ini contoh kayak gini nih ya, kalau ada suara-suara tidak diundang kayak gitu ya, ya bagaimana lagi, habisnya itu di luar
di luar ke kuasa gua ya. Jadi ya udahlah, namanya juga di perkotaan. Oke, again, sebelum ditutup, gue mau say thank you lagi, terakhir kalinya thank you ya. Thank you, udah stay di sini, dan sampai jumpa di next episode berikutnya. Bye. Di next episode dan series Ansible berikutnya maksudnya. Oke, bye.